Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Novita Arnesi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya mengikuti model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Adapun peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama adalah ketika mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, ketika memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, peristiwa ataupun momen yang paling menantang bagi saya yaitu ketika yang pertama melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ketika mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Adapun peristiwa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam modul Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak. Ini dimaksudkan adalah bahwasanya pendidikan itu berpihak pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya yang akan menjadi pemimpin pembelajaran nantinya. Adapun perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, dan saya merasa termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Adapun dalam pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan nilai KKM yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan, dan saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Rencana penerapan pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, yaitu bersikap among atau menuntun. Yang kemudian lebih inovatif, hal ini menciptakan hal-hal baru dan berani berkarya. Penerapan yang berikutnya adalah reflektif, yaitu berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Selanjutnya mandiri, yaitu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Penerapan terakhir yaitu kolaboratif. Hal ini dalam rangka bekerja sama dalam komunitas praktisi, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik.